Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 22. Telah menjadi ciri khas pemuda ini yang mengagumi sikap orang yang terbuka, jujur, kasar dan tanpa pura-pura seperti sikap Swat Hong yang baru saja diperlihatkan. Hahaha. Pemuda itu tertawa bergelak dan kedua matanya menjadi basah oleh air mata. Ini pun ciri khasnya. Kalau dia tertawa, air matanya keluar seperti orang menangis. Dengan punggung tangannya yang besar dan berotot dia menghapus air matanya. Nona hebat sekali. Hahaha, aku Kuilun selama hidupku baru sekarang ini bertemu dengan seorang nona yang begini hebat. Di antara 1000 orang gadis, belum tentu ada satu. Nona, kalau sudi, perkenalkanlah aku Sui Lin, biarpun jelek dan kasar bukanlah tidak terkenal. Ayahku adalah seorang pelaut biasa dan sudah meninggal, demikian pula ibuku. Aku anak pelaut akan tetapi sejak kecil aku sudah ikut kepada guruku. Guruku inilah yang terkenal. Guruku adalah Lam Hai Senjin, pertapa yang amat terkenal di dunia Kang Ou, dan kami berdua tinggal di Pulau Kura-Kura di Laut Selatan. Melihat sikap terbuka ini, geli juga hati Swat Hong. Kini dia melihat jelas bahwa pemuda ini sama sekali tidak kurang ajar. Kasar memang, akan tetapi kekasaran yang memang menjadi wataknya yang terbuka. Orang macam ini baik dijadikan sahabat, pikirnya. Akan tetapi harus dibuktikan dulu apakah pemuda ini pantas menjadi sahabatnya. Sungguh pun menurut pengakuannya dia murid seorang pertapa yang namanya terkenal di dunia Kangou. Swat Hong tersenyum. Engkau lebih pantas menjadi seorang penjual jamu. Setelah engkau memperkenalkan semua nenek moyangmu kepadaku, dengan maksud apakah engkau seorang pria minta perkenalan dengan seorang wanita? Kuilun mengerutkan alisnya yang sangat lebat seperti 2 buah sikat ditaruh melintang di dahinya itu, dan dia menggeleng-geleng kepalanya. Memang, sebelum aku berangkat merantau, suhu berpesan dengan sungguh bahwa aku tidak boleh mendekati wanita cantik yang katanya amat berbahaya melebihi ular berbisa. Akan tetapi, biarpun nona cantik sukar dicari cacatnya, namun kepandaian nona tinggi dan sikap nona jujur menyenangkan. Aku ingin bersahabat, karena sekarang ini baru pertama kali aku merantau seorang diri, aku membutuhkan seorang sahabat yang pandai seperti nona untuk memberi petunjuk kepadaku. Untuk budi nona ini, tentu aku akan berusaha menyenangkan hatimu. Swat Hong makin terheran. Dia tidak tahu apakah pemuda ini pintar atau bodoh. Sikapnya terbuka akan tetapi biarpun kata-katanya teratur, ada bayangan ketololan. Kau bisa apa sih? Bagaimana engkau bisa menyenangkan hatiku? Dia menyelidik. Aku? Wah, aku bodoh akan tetapi kalau ada orang-orang kurang ajar kepadamu, tanpa nona turun tangan sendiri, aku sanggup menghajar mereka. Dia melonjorkan kedua lengannya yang kekar berotot itu. Dan jangan nona sanksi lagi, biar ada 50 orang, aku masih sanggup menghadapi mereka, kalau perlu dibantu dengan senjataku kipas dan pedang. Kalau nona senang sajak, aku banyak mengenal sajak kuno yang indah dan di waktu nona kesepian, aku dapat menghibur nona dengan nyanyian. Aku suka sekali bernyanyi. Hampir saja Swat Hong tertawa geli orang yang kekar seperti seekor singa buas ini membaca sajak, bernyanyi dan senjatanya kipas. Benar-benar seorang pemuda yang aneh, akan tetapi tentu saja dia belum mau percaya begitu saja. Sambil memandang tajam dia berkata, kau bicara tentang pedang dan kipas sebagai senjata. Akan tetapi aku tidak melihat engkau membawa senjata apa-apa. Tunggu dulu, nona. Aku memang sengaja meninggalkannya di perahu. Setelah berkata demikian, Kuilun membalikkan tubuhnya dan berlari cepat sekali ke perahunya dan ketika dia sudah kembali ke depan Swat Hong, benar saja dia telah membawa sebatang pedang yang sarungnya terukir indah dan sebuah kipas bergagang perak yang diselipkan di ikat pinggangnya. Mengapa baru sekarang kau memperlihatkan senjata-senjatamu? Kalau tadi aku membawa senjata, tentu akan menimbulkan dugaan yang bukan-bukan dan untuk berkenalan dengan seorang gadis, bagaimana aku berani membawa senjata? Tentu disangka perampok atau bajak. Mau atau tidak, Swat Hong tersenyum. Timbul rasa sukanya kepada pemuda kasar yang aneh ini. Betapapun juga, aku adalah seorang wanita dan engkau seorang pria, mana mungkin menjadi sahabat? Tidak patut dilihat orang. Mata yang lebar itu kembali terbelalak penuh penasaran dan tangan kirinya dikepalkan. Apa peduli kata-kata orang? Kalau ada yang berani mengatakan yang bukan-bukan tentu akan kuhancurkan mulutnya.
Wanita adalah seorang manusia, pria pun seorang manusia. Apa salahnya berkenalan dan bersahabat? Nona, aku Quilun bukan seorang yang berpikiran kotor, juga aku tidak akan sembarangan memilih kawan. Aku kagum melihat Nona, maka kalau Nona sudi, harap memperkenalkan diri. Swat Hong makin tertarik, akan tetapi dia masih ragu-ragu apakah orang ini patut dijadikan seorang teman. Biarpun lagaknya seperti jagoan, siapa tahu kalau kosong belaka? Kau bilang tadi murid seorang Tosu yang terkenal? Ya, Suhu Lam Hai Sengjin merupakan tokoh yang paling terkenal di daerah selatan. Kalau begitu, ilmu silatmu tentu lebih lihai daripada bicaramu yang seperti penjual jamu. Ih, harap jangan mentertawakan. Biarpun tidak selihai Nona yang dapat kulihat dari gerakan meloncat dari perahu tadi, akan tetapi masih tidak terlalu banyak orang di dunia ini yang akan sanggup mengalahkan Quilun. Tidak ada artinya kalau hanya disombongkan dan dibanggakan tanpa ada buktinya. Aku juga tidak sembarangan memperkenalkan diri kepada orang lain. Untuk membuktikan apakah kau patut menjadi kenalanku, cabut kedua senjatamu, dan coba kau hadapi pedangku. Sambil berkata demikian, Swat Hong sudah mencabut pedangnya perlahan-lahan dan tampaklah sinar pedang ketika sinar matahari menimpanya. Akan tetapi, Nona, Quilun meragu. Biarpun dia tadi menyaksikan betapa gesit dan ringannya tubuh Nona itu melayang ke daratan, namun dia tidak percaya apakah Nona ini mampu menandingi pedang dan kipasnya. Tidak usah banyak ragu. Kalau kau tidak mau, pergilah dan jangan menggangguku lebih lama lagi. Sret. Pedang terhunus sudah berada di tangan kanan Kui Liu dan sarung pedangnya dilempar ke atas tanah, sedangkan tangan kirinya sudah mencabut kipas gagang perak yang telah dikembangkan dan melindungi dadanya. Adapun pedang itu dilonjorkan ke depan. Aku telah siap, Nona. Swat Hong memang ingin sekali melihat sampai di mana kepandaian pemuda yang aneh ini, maka tanpa banyak kata lagi dia sudah meloncat ke depan dan menggerakkan pedangnya dengan hebat sekali. Pedang di tangannya itu adalah pedang biasa saja. Akan tetapi karena yang menggerakkan adalah tangan yang mengandung tenaga sinkang istimewa dari Pulau Es, maka pedang itu lenyap bentuknya berubah menjadi gulungan sinar yang menyilaukan mata dan tubuh darah itu juga tertutup oleh gulungan sinar pedang saking cepatnya tubuh itu berloncatan. Ai! Quilun berseru keras dan cepat dia menggerakkan pedang dan kipas. Memang sudah diduganya bahwa darah itu lihai sekali, akan tetapi menyaksikan gerakan pedang yang demikian luar biasa, dia menjadi kaget, kagum, heran dan juga gembira. Tanpa ragu-ragu dia lalu mengerahkan tenaga dan mengeluarkan semua ilmu silatnya untuk menandingi darah yang mengagumkan hatinya ini. Seperti telah kita kenal di permulaan cerita ini ketika terjadi para tokoh Kang Ou memperebutkan Sin Leong yang ketika itu dikenal sebagai Sintong, bocah ajaib, guru pemuda itu, Lam Hai Sengjin, adalah seorang Tosu yang selain ahli dalam agama Tu, juga pandai bernyanyi, dan lihai sekali ilmu silatnya. Namun terkenal sebagai pertapa atau pemilik pulau kura-kura di Lam Hai dan senjatanya yang berupa hutim dan kipas mengangkat tinggi namanya di dunia Kang Ou. Agaknya kepandaian itu telah diturunkan semua kepada murid tunggalnya ini, namun tentu saja karena muridnya bukanlah seorang Tosu, senjata hutim diganti dengan pedang. Pedang dan kipas adalah senjata yang ringan, kini dimainkan oleh kedua lengan Quilun yang mengandung tenaga gajah. Tentu saja dapat dibayangkan betapa cepatnya kedua senjata itu bergerak sampai tidak tampak lagi sebagai senjata kipas dan pedang, melainkan tampak hanya gulungan sinar yang berkelebatan dan saling belit dengan sinar pedang di tangan Swat Hong. Cering! Tiba-tiba pemuda itu berseru kaget dan pedangnya mencelat ke atas terlepas dari tangannya. Swat Hong tersenyum. Dia tadi sudah menyaksikan bahwa ilmu pedang pemuda itu cukup lihai, bahkan dalam hal kecepatan dan tenaga tidaklah kalah banyak dibandingkan dengan kepandaiannya sendiri. Adanya dia dapat membuat pemuda itu terlepas dalam waktu 30 jurus, hanyalah karena selain dasar ilmu silatnya lebih tinggi daripada pemuda itu, juga kenyataan bahwa pemuda itu tidak mau menyerangnya dengan sungguh-sungguh dan mendasarkan permainannya pada tingkat penguji dan berlatih saja. Kalau pemuda itu merupakan lawan sungguh-sungguh, dia sendiri sangsi apakah akan dapat merobohkannya dalam waktu 100 jurus. Wah, kau hebat sekali, Nona. Aku mengaku kalah. Quilun menjura dan menyimpan kipasnya. Suaranya bersungguh-sungguh, karena memang pemuda ini walaupun tadi tidak mau menyerang sungguh-sungguh, namun dari gerakan lawannya dia sudah dapat melihat bahwa darah itu benar-benar memiliki ilmu silat yang amat aneh dan amat kuat.
Aku terlalu rendah untuk menjadi sahabatmu. Kuituako, kau terlalu merendah. Ilmu kepandaianmu hebat. Perkenalkanlah, aku bernama Han Swat Hong. Sampai di sini, Dara itu meragu karena dia masih sangsi apakah dia akan memperkenalkan diri sebagai seorang putri dari kerajaan Pulau Es yang asing dan yang telah terbasmi habis oleh badai itu. Ilmu pedang Nona hebat bukan main, juga amat aneh gerakannya. Selama melakukan perantauan dengan Suhu, dan mendengar penjelasan Suhu, sudah banyaklah aku mengenal dasar ilmu silat perkumpulan besar di dunia Kang Ou akan tetapi melihat gerakan pedangnya tadi, aku benar-benar tidak tahu lagi, sedikit pun tidak mengenalnya. Maukah Nona Han Swat Hong memperkenalkannya kepadaku? Kuituako, sebenarnya aku akan merahasiakan keadaanku, baru pertama kali ini aku menginjak daratan besar dan aku tidak ingin melibatkan diri dengan urusan di dunia Kang Ou, apalagi memperkenalkan diriku. Akan tetapi memang sudah nasib, begitu mendarat bertemu dengan engkau, dan sikapmu menarik hatiku, membuat aku tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Aku akan menceritakan keadaanku hanya dengan satu janji darimu, Tuako. Kuilun memungut pedangnya, mengikatkan sarung pedang di punggung lalu membusungkan dadanya yang sudah membusung tegap itu sambil menepuk dada dan berkata, Nona Han. Kuituako, sekali mau mengenal orang, aku tidak mau bersikap kepalang. Aku menyebutmu Tuako, kakak, berarti aku sudah percaya kepadamu. Maka janganlah kau masih bersikap sungkan menyebutku Nona. Namaku Swat Hong dan tak perlu kau menyebutku Nona seperti orang asing. Bagus sekali. Kuilun bertepuk tangan dan memandang ke langit. Bukan main. Aku benar-benar berbahagia dapat memperoleh adik seperti engkau. Nah, Hong Moi, adik Hong, kau ceritakanlah kepada kakakmu ini. Ceritakan semuanya, kalau ada penasaran, akulah yang akan membereskan untukmu. Kakakmu ini sekali bicara tentu akan dipertahankan sampai mati. Diam-diam Swat Hong merasa girang dan kagum. Inilah seorang laki-laki sejati. Seorang jantan. Sekaligus dia memperoleh seorang sahabat yang boleh dipercaya seorang kakak dan sebagai pengganti seorang keluarga setelah dia kehilangan segala-galanya. Dia telah kehilangan ibunya, ayahnya, keluarga ayahnya, bahkan akhirnya dia kehilangan suhengnya dan dalam keadaan seperti itu tiba-tiba muncul seorang seperti Kuilun. Kuituako, aku baru saja meninggalkan tempat tinggalku di tengah-tengah laut di sekitar sana. Dia menuding ke arah laut bebas. Di manakah tempat tinggalmu itu? Di sebuah pulau? Swat Hong mengangguk, masih agak ragu-ragu. Pulau apa, Hong Moi? Pulau Es. Hah? Benar saja seperti dugaannya, nama Pulau Es mendatangkan kekagetan luar biasa, bahkan wajah pemuda itu berubah menjadi agak pucat dan dia memandang Dara itu seperti orang melihat iblis di tengah hari. Pulau Es. Seperti juga semua orang di dunia Kang Ou, Pulau Es hanya didengarnya seperti dalam dongeng saja, dan Pangeran Han Tiong yang pernah menggegerkan dunia Kang Ou disebut sebagai seorang dari Pulau Es, seorang yang memiliki kepandaian seperti dewa. Dan kini pemuda itu mendengar bahwa Dara itu dari Pulau Es. Kuituako. Jangan memandangku seperti memandang siluman begitu. Oh, maafkan aku, Moi Moi. Hati siapa yang mau percaya? Akan tetapi aku percaya padamu, Moi Moi. Wah. Aku percaya sekarang. Kau pantas kalau dari Pulau Es. Ilmu kepandaianmu luar biasa, bukan seperti manusia lumrah. Mana ada gadis biasa mampu mengalahkan Kuilun dalam beberapa jurus saja? Aku malah bangga. Seorang penghuni Pulau Es menyebutku Tuako dan kusebut Moi Moi. Hahaha, Suhu tentu akan tercengang saking kagetnya kalau mendengar ini. Melihat pemuda itu petantang petenteng mengangkat dada seperti orang membanggakan diri sebagai seorang sahabat baik penghuni Pulau Es, Swat Hong menjadi geli hatinya. Hong Moi, engkau tidak tahu betapa bangga dan besarnya hatiku. Sekali ini, baru saja meninggalkan Suhu untuk merantau seorang diri, aku telah bertemu dan dapat bersahabat denganmu. Betapa bangga hatiku. Swat Hong terkejut. Baru teringat olehnya bahwa dia tadi belum melanjutkan syaratnya, maka cepat dia berkata, kalau begitu, berjanjilah bahwa engkau tidak akan menceritakan kepada siapapun juga tentang keadaan diriku, kecuali namaku saja. Berjanjilah Tuako. Kuilun memandang kecewa. Tidak menceritakan kepada siapapun juga bahwa engkau adalah penghuni Pulau Es? Wah, ini.
Tentu saja hatinya kecewa karena hal yang amat dibanggakan itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Mana bisa dia berbangga kalau begitu? Kuilun, tiba-tiba Swat Hong berkata dengan lantang. Hanya ada dua pilihan bagimu. Berjanji memenuhi permintaanku dan selanjutnya menjadi sahabat baikku, atau kau tidak mau berjanji akan tetapi kuanggap sebagai seorang musuh. Wah, aku berjanji. Aku berjanji. Bukan karena takut kepadamu, Hong Moi, aku bukan seorang penakut dan juga tidak takut mati, akan tetapi karena memang aku merasa suka sekali kepadamu. Aku tidak sudi menjadi musuh. Nah, aku berjanji, biarlah aku bersumpah bahwa aku tidak akan menceritakan kepada siapapun juga tentang asal-usulmu, kecuali, tentu saja kalau kau sudah mengizinkan aku. Siapa tahu? Sambungnya penuh harap. Swat Hong tersenyum lega. Baiklah, Kuituako. Aku percaya bahwa engkau akan memegang teguh janjimu. Sekarang dengarlah cerita singkatku dan kuharap kau suka membantuku. Aku adalah putri dari Raja Pulau Es. Aduh. Kembali mata itu terbelalak dan Kuilun segera membungkuk, agaknya malah akan berlutut. Tuako, kalau kau berlutut atau melakukan hal yang bukan-bukan lagi, aku takkan sudi bicara lagi kepadamu. Kuilun berdiri tegak lagi. Haya, siapa bisa menahan datangnya hal-hal yang mengejutkan secara bertubi-tubi ini? Baiklah, aku taat. Benarkah aku boleh menyebutmu Moi-Moi? Siapa bilang tidak boleh? Aku hanya bekas putri raja. Ayahku telah meninggal dunia dan ibuku, aku sedang mencari ibuku yang pergi entah kemana. Kuituako, aku tidak bisa menceritakan lebih banyak lagi. Yang penting kau ketahui hanya bahwa ibuku telah berbulan-bulan meninggalkan Pulau Es, entah kemana perginya dan aku sedang mencarinya. Juga aku telah saling berpisah dengan suhengku. Aku sedang pergi merantau dan sekalian mencari ibuku dan suhengku. Aku akan membantumu. Kuilun menggulung lengan bajunya yang memang sudah pendek sampai ke bawah siku itu. Jangan khawatir. Terima kasih, Tuako. Dan sekarang, engkau hendak kemanakah? Sudah kukatakan tadi bahwa aku meninggalkan Pulau Kura-Kura untuk pergi merantau meluaskan pengalaman, sekalian memenuhi permintaan penduduk kota Lengxiabun yang berada tak jauh dari pantai ini. Permintaan apa, Tuako? Beberapa orang penduduk bersusah payah mencari Suhu di Pulau Kura-Kura, dan mereka mohon pertolongan Suhu untuk menghancurkan komplotan busuk yang merajalela di kota ini. Suhu lalu memerintahkan aku pergi, dan sekalian aku diberi waktu setahun untuk merantau sendirian. Kebetulan sekali aku bertemu denganmu di sini. Marilah kau ikut bersamaku ke Lengxiabun, tentu kau akan gembira melihat keramaian ketika aku menghadapi komplotan itu. Setelah selesai urusanku di sana, aku menemanimu mencari suhengmu dan ibumu. Swat Hong mengangguk setuju. Lega juga hatinya, karena kini ada seorang teman yang setidaknya lebih banyak mengenal keadaan daratan besar daripada dia yang asing sama sekali. Baik, Tuako. Akan tetapi perutku. Perutmu mengapa? Sakit. Sakit. Lapar. Kuilun tertawa-tawa bergelak dan Swat Hong juga tertawa. Keduanya merasa lucu dan gembira karena mendapatkan seorang teman yang cocok wataknya. Kalau begitu, tidak jauh bedanya dengan perutku. Mari kita cepat pergi. Lengxiabun terdapat banyak makanan enak. Tapi, perahumu itu? Bagaimana kalau ada yang curi nanti? Siapa berani mencurinya? Lihat, bentuk perahuku itu. Bentuknya seperti seekor kura-kura, lengkap dengan kepalanya dan ekornya. Melihat itu, semua orang tahu bahwa itu milik Pulau Kura-Kura, siapa berani mengganggunya? Perahumu yang berada di dekat perahuku juga aman. Wah, kalau begitu nama suhumu sudah terkenal sekali. Memang, dan sekarang aku akan membuat nama agar sama terkenalnya dengan nama suhu. Berangkatlah kedua orang muda itu menuju ke utara, melalui sepanjang pantai itu lalu mendekati sebuah daerah pegunungan, menuju ke kota Lengxiabun yang letaknya tidak jauh dari pantai laut, tak jauh dari muara sungai Huai. Kota Lengxiabun merupakan kota pantai yang ramai dan padat penduduknya. Karena daerah ini merupakan daerah perdagangan yang menampung datangnya hasil bumi dari pedalaman untuk dibawa oleh perahu-perahu ke pantai laut yang lain, juga merupakan pasar besar bagi para nelayan, maka penduduknya cukup makmur. Rumah-rumah besar, toko-toko, hotel-hotel dan restoran-restoran membuktikan kemakmuran kota itu.
Akan tetapi, seperti biasa terjadi dimanapun juga di penjuru dunia dan di zaman apapun, di kota Lengxiabun muncul juga manusia-manusia yang mempergunakan kesempatan untuk mencari keuntungan dan menumpuk harta benda dengan cara yang tidak layak, tidak halal, bahkan tidak mempedulikan lagi nilai-nilai kemanusiaan. Telah bertahun-tahun, di kota itu merajalela komplotan yang dipimpin oleh seorang hartawan bernama Ciu Bojin dan terkenal dengan sebutan Ci Wangwei, hartawan Ciu. Sebenarnya, tanpa diketahui oleh siapapun di kota itu, Ci Wangwei adalah bekas seorang perampok tunggal yang memiliki kepandaian tinggi. Setelah rambutnya mulai putih dan dia berhasil mengumpulkan kekayaan, tinggallah dia di kota Lengxiabun menjadi seorang pedagang. Mula-mula dia mendirikan sebuah rumah makan. Setelah rumah makannya maju, dia membuka rumah judi dan rumah penginapan. Tentu saja dia mengumpulkan bekas teman-temannya dari kalangan hitam untuk bekerja kepadanya dan merangkap menjadi tukang pukul. Akan tetapi Ci Wangwei melarang keras kepada anak buahnya untuk memperlihatkan sikap kasar dan sewenang-wenang karena dia maklum bahwa itu bukan merupakan cara untuk mengumpulkan kekayaan di sebuah kota. Dengan licin sekali, Ci Wangwei mempengaruhi para pembesar kota itu dengan jalan seringkali mengirimkan hadiah kepada mereka. Bahkan bukan uang saja yang dijadikan umpan untuk memancing ikan besar dan menjinakkan harimau, akan tetapi dia juga mempergunakan wanita-wanita muda. Terkenalah hotel dan rumah judi yang didirikan Ci Wangwei karena kedua tempat ini juga merupakan tempat berpelesir di mana disediakan perempuan muda sebagai pelacur-pelacur kelas tinggi. Bahkan restorannya juga amat laris karena di situ bercokol pula beberapa orang pelacur cantik yang melayani para tamu makan minum dan memberi kesempatan kepada para tamu sambil makan minum untuk colek sana-sini. Biarpun banyak penduduk Lengxiabun yang menjadi korban judi, banyak rumah tangga berantakan, namun tidak ada orang yang mampu menyalahkan Ci Wangwei karena rumah judi, hotel dan restoran yang dibukanya adalah sah dan mendapat restu serta perlindungan dari para pembesar setempat. Bahkan secara terang-terangan, hampir semua pembesar di kota itu menjadi langganan Ci Wangwei. Mereka yang gemar berjudi menjadi langganan pokoan, tempat judi, di mana mereka dapat berjudi apa saja sepuasnya dan tentu saja dalam melayani para pembesar berjudi. Orang-orang kepercayaan Ci Wangwei tidak berani main curang, tidak seperti jika melayani umum di situ dilakukan kecurangan-kecurangan yang menjamin kemenangan bagi si bandar judi. Bagi para pembesar yang senang pelesir dengan wanita, mereka mendatangi likoan, hotel, di mana tersedia kamar yang mewah berikut pelacurnya yang tinggal pilih dan mereka memperoleh pelayanan istimewa. Bagi yang mengutamakan lidah dan mulut, tersedia restoran yang menyediakan atau mengirim arak wangi dan masakan lezat. Kesewenang-wenangan Ci Wangwei tidaklah tampak atau terasa secara langsung oleh penduduk. Hanya apabila ada orang berani mendirikan tempat judi, restoran atau hotel baru yang menyaingi perusahaannya, maka diam-diam tukang pukulnya akan bertindak dan memaksa si pemilik perusahaan itu untuk menutup pintu dan menurunkan papan nama perusahaan. Boleh orang lain membuka akan tetapi harus kecil-kecilan dan mengirim pajak sebagai penghormatan kepada Ci Wangwei. Akan tetapi, beberapa bulan belakangan ini terjadilah kegemparan-kegemparan di daerah kota Lengxiabun. Kegemparan yang terasa oleh kaum pria yang doyan pelesir di restoran dan hotel milik Ci Wangwei. Hanya bedanya, kalau kegemparan para penduduk dusun disertai tangis, adalah kegemparan di hotel-hotel itu diiringi suara ketawa gembira sungguh pun di malam hari juga mengakibatkan tangis menyedihkan. Apakah yang terjadi di kedua tempat itu? Di kota Lengxiabun, di dalam hotel milik Ci Wangwei, kini seringkali terdapat barang baru, yaitu pelacur-pelacur muda yang baru, dan daun-daun muda seperti ini paling disuka oleh bandot-bandot tua yang tidak segan-segan membuang uang sebanyaknya untuk memetik daun-daun muda itu. Dan di dalam tempat-tempat rahasia di belakang hotel, di dalam kamar-kamar gelap seringkali terjadi hal yang mengerikan di mana seorang gadis remaja dipaksa dan dicambuki, disiksa sampai mereka itu terpaksa menyanggupi untuk dijadikan pelacur dan melayani kaum pria. Dan sekali darah remaja ini melayani seorang tamu, segala akan berjalan lancar dan beberapa bulan kemudian perempuan remaja itu akan menjadi seorang pelacur kelas tinggi yang dijadikan rebutan. Pada waktu yang bersamaan, terjadi geger di dusun-dusun di sekitar daerah itu. Banyak terjadi pembelian gadis-gadis muda, bahkan banyak terjadi penculikan dan perampokan secara terang-terangan dilakukan oleh gerombolan perampok ganas. Keluarga gadis ini melakukan penyelidikan dan mereka akhirnya dapat menemukan anak gadis mereka di Lengxiabun, dalam keadaan yang menyedihkan karena sudah menjadi pelacur-pelacur. Ada yang lenyap sama sekali, bahkan ada yang terlunta-lunta sebagai seorang wanita gila. Mereka ini adalah gadis-gadis yang berkeras tidak mau menjadi pelacur.
Ada yang disiksa sampai mati, dan ada yang diperkosa dan akhirnya menjadi gila. Tentu saja banyak di antara mereka yang melapor kepada pembesar di Leng Xiaobun, akan tetapi mereka itu malah dimaki-maki karena dianggap menghina Qi Wangwei. Dikatakan bahwa anak mereka menjadi pelacur, hal ini adalah orang tua mereka yang tidak tahu malu dan tak dapat mendidik anak. Sekarang ada Qi Wangwei yang menampung mereka sehingga tidak kelaparan, mengapa mereka itu malah melapor dan menuntut Qi Wangwei? Mereka melaporkan bahwa anak gadisnya diculik orang yang ternyata anak gadis mereka itu tahu-tahu telah menjadi pelacur di hotel milik Qi Wangwei, malah dijatuhi hukuman rangket karena menghina Qi Wangwei, dan pelaporan mereka itu dianggap fitnah karena tidak ada bukti bahwa anak mereka diculik. Memang ada saja jalan dan alasan para penegak hukum yang telah diperbudak oleh harta yang mereka terima dari Qi Wangwei itu, di samping suguhan anak-anak perawan hasil penculikan. Untuk melakukan penculikan sendiri, tentu saja para pembesar ini merasa malu. Kini ada yang menculikan untuk mereka, hati siapa yang takkan senang? Karena sudah merasa tersudut dan tidak berdaya lagi, akhirnya mereka teringat akan nama besar Lam Hai Seng Jin, majikan Pulau Kura-Kura yang terkenal sebagai seorang pertapa yang suka menolong kesukaran orang lain yang memerlukan pertolongan. Bersambung ke bab 23.